Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Revania Fareta Sugiarto, dosen Prodi Studi Hukum S1 Universitas Pamulang PSDKU Serang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi, khususnya materi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 4 pembahasan, yaitu definisi kelembagaan kehakiman, latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, kedudukan fungsi, dan wewenang susunan hakim Mahkamah Konstitusi RI. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewat. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, istilah hukum acara peradilan konstitusi, peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Hukum acara ini berfungsi juga untuk menegakkan hukum konstitusi, demokrasi, hak-hak konstitusional warga negara. Tata cara pengajuannya yaitu persyaratan yang formal, proses pemeriksaan, persidangan, pembuktian, putusan, eksekusi putusan. Hukum acara peradilan konstitusi di Indonesia diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selain itu ada juga peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pedoman beracara dalam berbagai perkara. Penasaran dengan materi ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review ini hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury dan Madison pada tahun 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judicial Act tahun 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA. Namun, para hakim agung US yang diketuai oleh John Marshall berpendapat bahwa itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dalam aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lainnya, sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat, menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem check and balance yang telah ditetapkan dalam Constitutional Convention. Sistem check and balance merupakan elemen esensi konstitusional yang dibangun di atas doktrin dalam cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak
kepemilikan. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi ini dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme check and balance antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini berkaitan dengan dua hal kewenangan yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalisme peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewarganegaraan konstitusional lembaga negara. Sistem demokrasi baik dari teori maupun praktiknya berdasarkan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui apa? Melalui mekanisme perwakilan yang dipilih oleh pemilu atau lewat pemilu. Nah, kekuasaan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang rasional. Bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme judicial review yang di banyak negara dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional. Dalam sistem demokrasi konstitusi, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang oleh dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya, kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal, yang harus dimuat di mekanisme penyelesaiannya. Disinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi ini diperlukan. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki normal hukum yang mempuncak kepada konstitusi sebagai the superpower law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atas, demikian keterangannya hingga puncak dan sampai pada konstitusi pertama. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satupun tindakan negara yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengkontrol tindakan negara ini terdapat mekanisme konstitusional komplain yang menjadi salah satu wewenang pokok dari Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Materi kedua ini kita akan membahas terkait latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi RI merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga dari Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi. Pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan dari Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPK. Pada tahun 1945, anggota BPUPK yaitu Prof. Muhammad Yamin sendiri telah mengemukakan pendapatnya bahwa Balai Agung perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun, Prof. Supomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut pada paham trias politika, dan kondisi pada saat itu belum banyak sarjana hukum yang belum memiliki pengalaman judicial review. Pada masa pembentukannya, konstitusi RIS judicial review pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji undang-undang negara bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur di dalam pasal 156, pasal 156 dan pasal 157, selanjutnya pasal 158 konstitusi RIS ini sendiri. Sedangkan di dalam Undang-Undang UUDS pada tahun 1950 tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan DPR. Ide perlunya judicial review ini, khususnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Saat itu, Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung ini diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi daripada muatan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur, sehingga usulan tersebut disetujui oleh pembentukan undang-undang. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur, sehingga usulan itu tidak disetujui oleh pembentukan undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itu pun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga lalu dituangkan di dalam TAP MPR nomor 6/MPR/1973 dan TAP MPR nomor 3/MPR/1978. Lalu perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional kepada karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lainnya yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas untuk mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balance. Pembentukan MKRI
dapat dipahami dari dua sisi, teman-teman, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi trias mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menetapkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dapat di dalam praktiknya juga terjadi atau munculnya sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai dengan hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di antar kelembagaan. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip negara kesatuan, prinsip negara demokrasi, prinsip negara hukum dituangkan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik inilah penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu, segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip-prinsip supremasi konstitusi. Lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing 3 calon hakim konstitusi yang melanjutkan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. Sambil hakim konstitusi pertama ditetapkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2003 tentang keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003 mengucapkan sumpah jabatan ke-9 hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus tahun 2003. Materi ketiga, kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI. Kekuasaan negara pada umumnya
diklasifikasikan menjadi 3 cabang ya teman-teman mahasiswa semuanya, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan di dalam 3 cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, lalu yudikatif merupakan 3 cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterapkan sebagai kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh sebuah itu, Mahkamah Konstitusi pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang dan memiliki kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan. Kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu MA, serta jajarannya pula dengan lembaga-lembaga negara lainnya dari cabang kekuasaan yang berbeda. Sebagai prinsip konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara, melainkan meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK, setiap lembaga negara ini akhirnya menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut perlu bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA, Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi ini dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendirilah yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perkara atau menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, berdasarkan Mahkamah Konstitusi juga dimaksud sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul oleh tafsir ganda atas konstitusi yang ada. Fungsi tersebut juga dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini juga perlu kita simpulkan ada 5 fungsi yang melekat pada
keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi, lalu penafsir atau final konstitusional, lalu pelindung hak asasi manusia, lalu pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi yang terakhir. Nah, wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi juga diatur atau dituangkan di pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagaimana wewenang dan kewajiban wewenang tersebut meliputi: 1. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar. Lalu yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik ya teman-teman mahasiswa semuanya. Yang keempat, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke materi yang keempat, yaitu materi susunan Hakim Konstitusi. Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga yang dijalankan oleh Hakim Konstitusi dicantumkan pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini memiliki 9 orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang lagi oleh Presiden. Dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan yang ada di dalam pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencalonan Hakim Konstitusi ini dilaksanakan secara transparan ya, harus transparan dan partisipatif. Nah, penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon Hakim Konstitusi harus dipublikasikan juga nih di media agar masyarakat tahu, baik di media cetak maupun elektronik, agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksinya, adapun tata cara seleksinya, pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, yang diatur oleh masing-masing lembaga di setiap sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara harus dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 Hakim Konstitusi. Sebelum sidang pleno dapat dibentuk panel hakim yang dianggotai terdiri atas sekurang-kurangnya 3 Hakim Konstitusi. Hasil sidang panel dibahas di dalam sidang pleno ini untuk diambil putusan. Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan pemeriksaan kelengkapan, kejelasan materi pemohon terhadap pemberi nasihat, perbaikan kepada pemohon. Lalu panel hakim ini dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Perbaikan pemohon dalam perkembangannya, terutama dalam perkara yang harus diputus dalam waktu cepat, misalnya PHPU. Panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan
Hasil pemeriksaan panel hakim tersebut dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil alih atau diambil oleh pleno hakim dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Perkembangan tersebut terjadi sejak awal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui wewenangnya memutus PHPU pada tahun 2004, di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk pemeriksaan PHPU presiden saat itu dibentuk 2 panel hakim yang terdiri dari 3 hakim konstitusi dan 5 hakim konstitusi. Perkembangan ini selanjutnya diwadahi di dalam PMK nomor 16 tahun 2009 yang di dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim dan atau pleno hakim. Setiap sidang pleno juga dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi ini berhalangan hadir, persidangan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila keduanya berhalangan hadir juga, sidang dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih oleh Hakim Konstitusi yang hadir. Sedangkan sidang panel hakim yang dipimpin oleh Ketua panel yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini ya, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu gagasan judicial review merupakan wewenang lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan dan membatalkan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review. Lalu kesimpulan yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk di Indonesia sebagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menjaga konstitusi. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi diantaranya untuk menjalankan judicial review, untuk melindungi hak asasi manusia, untuk menegakkan prinsip konstitusional hukum, untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi. Lalu yang ketiga, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara. Lembaga tinggi negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga yang dijalankan oleh Hakim Konstitusi tertuang pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang masing-masing diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Revania Fareta Sugiarto undur diri. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi. Tidak semua orang mengerti arti kata mimpi. Jangan sitar mas saya, Bang.
ketika terasa ada kejanggalan dalam keadilan. Orang miskin sekolah, najis. Saya beri waktu sampai besok. Kalau tidak, keluar dari rumah saya. Ngerti? Melapor pun terhalang oleh kontrak hutang almarhum bapak. Laporan saudara belum bisa diterima. Maka kuliah menjadi jalan pilihanku. Hingga aku bisa menegakkan keadilan. Terima kasih telah menemaniku, Unpam Serang.